kondisinya. Iya, Bu. Oke, terus karena sudah masuk clean room tim ini, jadi kalau melihat alat yang mau dipasang ya, maksudnya kan di mesin tadi yang ada ya. Kami sudah butuh Bu kamera clean room itu Bu untuk lihat mesin kakak mesin kayak apa mesin SMT. Oke, berarti di Bu. Iya, maksudnya di clean room ya. Itu di kameranya. Iya betul betul betul. Setidaknya kalau sudah sejauh mana program. Ya. Oke. Eh sudah Bu. Zaki sama Franz. Iya. Maaf Bu sebelumnya kan saya nggak ada pakai laptop Bu. Itu saya boleh share layar pakai HP nggak Bu ini? Soalnya saya Zoom pakai HP juga. Kebetulan dari tim saya nggak ada yang punya laptop Bu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Em, sudah ya ini? Okay. Good evening, everyone. Before starting the presentation about
for our prevision team project, let me introduce myself. My name is Ketut Saputra Hariganesa Angligan from the PBL team Simon Say Memory Game Arduino module. Let me introduce our team. Ada M. Zaki Rafif and Franz Sahat Luwinata Siahan. Oke, untuk introduction-nya akan dibacakan oleh Franz. Ya, Franz, silahkan. Introduction. What is Simon Says? Simon Says is a game that user for LED lights will blink alternative to from a certain pattern where the player must remember the LED blinking pattern and repeat it by pressing the push button following the lead pattern. Oke. Sebentar. Okay, next for Zaki, what is the Simon Say Memory Game Arduino module? Okay. What is Simon Says Memory Game Arduino module? Simon Says Memory Game Arduino module is an Arduino-based electronic project that mimics the classic Simon Says game, which tests a player memory. The game typically involves a sequence of lights and sounds, and the player must repeat the sequence correctly. If the player makes a mistake, the game ends or restart. And last workflow, number 1, in initialization, the game starts with Arduino generating a random sequence of LED. Number 2, displaying the sequence, the lights light up one by one according to the sequence that has been generated. Number 3, player input. The player presses the buttons according to the sequence of LED displayed. Number 4, verification. The system checks whether the player input matches the sequence of LEDs. And last one, next level of game over. If correct, the game continues to the next level. If incorrect, the game ends. And this is schematic. And this is my schematic and layout from our team Simon Say Memory Game Arduino. Next, our component me yang an introduction. The component of Simon Say Memory Game Arduino module or team is resistor. Itu ada 330 ohm, ada juga 10 kilo ohm, juga ada kapasitor. Lalu kita memerlukan AMS, Atmega, dan juga di bawahnya ada buzzer, pass button, relay, and then components LED, diode, and LCD. Okay. To material and toolsnya, we need a plain PCB, soldering flux, solder hand, solder wire, blower, drilling machine, and pin set. This is flowchart from my team, and I explain a little about material and tool software-nya. Here Altium Designer.
used to create the schematic of the electronic circuit and design the PCB layout for the Simon Says Foods game project. Next, ada material and tool software. Ada or Arduino use a medium of create programming sketch and upload program at Atmega. Microcontroller the Arduino IDE servers to develop the magic logic, manage button input and control the LED and buzzer outputs according to the predetermined game sequence. This is a picture of project construction in Simon Says memory game Arduino module. Conclusion of my team is the Simon Says memory game Arduino module is an interactive project designed to test and enhance memory skills using Arduino technology. It typically involves four colored LED, LEDs, and buttons. It's representing and specs it turn. The system generates a random sequence of light and sounds that the player must memorize and repeat. With each correct repetition, the sequence becomes longer and more challenging. The game utilizes components such as an Arduino board, LED post button, resistor, a buzzer, and often a broadboard or PCB for circuit assembly. It's a fun and education way to learn about basic electronics programming, logic, and circuit design. This project helps beginners gain hands-on experience with digital input or output loops and array in Arduino. It also encourages problem solving and concentration. Overall, the Simon Says game is a creative and engineering tools for both learning and entertainment in STEM education. This is timeline for my team Simon Says memory game Arduino module. Dan kita sudah sampai di bagian benchmark. And thank you for my discussion about project for Thank us. you. Okay. Thank you Ketut for the presentation and also the team. Oke, sekarang kita ke diskusi ya. Langsung aja pakai bahasa. Iya. Yang kalian ketahui tentang project ini nantinya secara garis besar untuk mudah menjelaskan ke ibu maupun rekan-rekan di sini itu kan seperti apa, Ketut dan juga tim. Terkait project dari tim kami ya Bu itu. Betul. Kalau saya ini ya Bu ya baca referensi juga mengenai Simon Says memory game Arduino ini, dia seperti game memori gitu sih dia Bu, kayak semisalnya kan kita permainan lampu sama tombol gitu kan Bu. Semisalnya pas di level 1 itu ada warna merah, hijau, biru, dan putih, itu kita juga harus menekan tombol sesuai warna yang diinstruksikan pada level pertama. Nah, jika kita menekan tombol dengan urutan yang benar, itu kita next ke level selanjutnya. Tapi jika salah, dia akan reset kembali ke level 1. Seperti itu sih, Bu. Oke. Secara gambaran itu yang kalian ketahui gitu ya? Iya. Lalu step by step kalian mengerjakan untuk skematik maupun layout PCB kemarin gimana? Kemarin tuh sempat ada kesulitan juga sih Bu, karena kita kan nggak ada laptop nih, jadi kita manfaatin itu juga lab di komputer. Iya. Ya. Saya udah buat skematik yang pertama dan saya dapat dari gambaran dari Ketut juga udah bilang ke Bu siapa tuh? Bu siapa? Ke Pak Riki awalnya sama Bu Ira, cuman ada salah sih masih. Cuman Ketut kemarin udah disuruh milih pakai skematik mana, terus dia pilih ada satu skematik Bu. Terus udah saya kerjain, rupanya komponennya ada yang nggak ada di aplikasi Altium, jadi salah gitu Bu. Oke, berarti perlu diganti lagi gitu ya? Iya. Ya, ada perlu banyak diganti. Soalnya yang dari skematik yang dari Bu Ira sama Pak Riki itu nggak sesuai sama komponennya yang di aplikasi Altium. Oke, berarti pada akhirnya menggunakan yang kalian buat ya, bukan dari Bu Ira maupun Pak Riki ya? Iya. Itu kami buat, nggak kami buat. Referensinya lah jatuhnya. Referensinya Ketut dapat dari kelas A ya, kelas Iya. pagi ya tuh. Iya, kemarin diskusi sama anak pagi A, kebetulan proyeknya sama tapi beda bentuk fisik aja. Kalau anak pagi itu versi footstep dia, kalau kami versi hand. Oh, oke. Mm-mm. Ya,
beda-beda di versi penggunaannya ya berarti ya. Iya, Bu. Tapi secara itu sih sama kayaknya komponennya. Oke, oke. Itu mungkin nanti bisa juga sama seperti tim Arif tadi ya. Jadi kayaknya permasalahan kalian tuh di desain ini memang lebih ke itu tadi, adjustment untuk skematik yang memang sesuai dan juga layout PCB-nya itu seperti apa. Mm-mm. Jadi pesan Ibu nanti dimaksimalkan untuk diskusi dengan Pak Vivin ya, Ketut Iya. dan juga tim. Iya, baik. Nanti ke Pak Riki juga sih harusnya. Ke Pak Riki juga di sistem blog ini harusnya nanti kalian akan lebih banyak waktunya dimampatkan gitu ya untuk ketemu dengan mata kuliah beliau gitu. Oke gitu ya. Coba sekarang Ibu minta yang RPP-nya Ketut. Bisa di-share nggak? Oh, bisa, Bu. Sebentar ya. Heeh. Oh iya. So far ini ketuanya siapa? Ketut ya berarti? Iya, Bu. Saya ketuanya. Pembagian jobdesk gimana Ketut? Bagian mananya itu, Bu? Pembagian untuk jobdesk masing-masing mahasiswa. Jobdesk masing-masing. Kalau bagian desain skematik sama ini kemarin saya baginya ke Zaki. Nanti untuk ngerakit komponennya itu ke Franz, sama untuk yang pengerjaan RPP sama ini saya yang bikin. Oke. Iya, ini dia. Terus selama ini kalau kalian nggak ada laptop, kalian mengerjakannya di kampus kah atau gimana? Sebagian di kampus, sebagian sama saya sih, Bu. Sebenarnya kan saya pinjem laptop juga nih, tapi karena dipakai kerja sama abang saya, jadi di waktu kosong itu saya manfaatkan gitu untuk pakai. Oke, berarti masih memungkinkan lah ya? Iya, masih ada memungkinkan. Iya. Sudah kelihatan, Bu, RPP-nya? Ya udah. Sudah, oke. Oke, ini ruang lingkup, iya, desain skematik ke bawah. Oke, masuk strip product. Oke, flowchart. Oh iya, nanti yang tim Arif flowchart tadi gue lupa ya. Memang ada flowchart, tapi perlu tetap dijelaskan ya, tim Arif dan juga Modi tadi kalau memang masih ada di Zoom. Itu tetap dijelaskan prosesnya ya. Jadi bukan hanya bukan hanya flowchartnya aja. Oke, ke bawah. Oke. Oke, bentar. Ke atas dulu kan. Concept design. Nah, laptop itu masuknya ke peralatan perangkat ya, bukan komponen. Oh iya, baik, Bu. Karena itu tadi yang Ibu sampaikan ya, peralatan perangkat itu memang sebenarnya fokusnya di konsep sama desain di proses itu. Karena kalian menggunakan laptop, komputer, software gitu ya. Jadi masuknya di peralatan perangkat. Kalau komponen itu sudah, nah ini nanti di bagian implement itu mulai dari misal menggunakan LED, push button, bla 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 itu ya, itu masuknya di komponen. Gitu ya, Ketut ya. Iya, baik, Bu. Oke, ke bawah. Nah, itu kalian malah belum melengkapi bagian komponennya, gitu ya. Nanti kalian lengkapi ya. Oh iya, baik, Bu. Ini tantangan isu. Ini udah sesuai dengan format Excel-nya? Sudah, Bu. Iya, Word-nya ini, Bu. Ya, maksudnya kan yang Pak Arifin berikan itu template-nya berupa Excel ya. Kalian pindah ke sini gitu. Oh iya. Oke, ke bawah. Terus. Ini mengikuti timeline ya, Ketut ya? Iya, Bu, mengikuti timeline. Iya. Nah, maksud Ibu, detail dari bahan komponen yang ada di sini, itu kamu letakkan juga yang di atas tadi. Oh. Kalau di sini kan bahan komponennya dia didetailkan harganya. Iya. Ya. Tapi kalau untuk yang di atas, dia termasuk ke dalam ya udah sebagai list gitu. Kira-kira perangkatnya apa, komponennya apa. Oh. Gitu ya. Iya. Meskipun ini ya, Bu, maaf ya, Bu ya. Kan di situ ada semisalnya project-projectnya barang itu tersedia di kampus, itu kita juga harus masukkan juga ya, Bu ya. Iya, karena kan nanti memang bahan komponen atau BHP lah, bahan habis pakai, itu kan memang di-provide dari kampus, Ketut. Jadi
ini tuh sebagai bentuk kalian untuk paham gitu bagaimana sih mengisi RPP, terus apa saja sih step by stepnya itu yang dibutuhkan seperti apa. Sebenarnya arah tujuannya ke situ sih untuk RPP ini. Oh iya, baik Bu. Emang nanti akan disediakan kok semuanya. Hmm, Tapi emang belum datang ya, itu memang PR dari semester ke semester deh kayaknya. oh iya. Oke, ini. Nah, dosen itu bukan ibu, dosen itu manpro kamu. Manpro, oh iya baik Bu. Nanti Jadi, Pak Rahmat ya. iya Pak dimasukkan Rahmat. di situ. Oke. Oke, ini ruang kerja itu sama kayak tadi Arif ya. Iya. Jadi lab tempat kalian nanti mengerjakan pun juga silakan dimasukkan. Di clean room ya itu Bu ya? Ibu kurang tahu nanti kalian akan masuk clean room atau enggak, cuman yang pasti lab solder kalian akan masuk nanti harusnya. Oh Jadi itu iya. juga termasuk dimasukkan ya. Oh iya, baik Bu. Oke, ke bawah. Ini udah diisi semua ya. Iya. Di dalam learning outcomes itu bukannya bahasa Inggris ya? Kalau di siap PBL Ketut. Atau kamu ubah ini ke bahasa Indonesia? Saya ubah ke bahasa Indonesia sih Bu, soalnya kemarin supaya memudahkan untuk ngisi juga gitu. Jadi nyesuaiin sama siap PBL, iya. Nah ini sama ya, nanti nah itu kebalik tuh. Manpronya kalian kan Pak Rahmat. Iya. Jadi yang ada nama ibu itu harusnya di change ke klien. Jadi ibu sebagai klien, nanti Pak Rahmat kan manpronya ya. Terus KPS-nya adalah Pak Arifin. Baik. Gitu ya. Jadi nanti jangan dihapus sih tulisan klien, KPS ataupun manpro ya. Tapi di bawahnya aja diberikan nama gitu ya. Oh iya, baik Bu. Berarti ini untuk RPP penggunaan bahasanya Indonesia atau Inggris ya Bu ya? Sebetulnya secara template harusnya bahasa Indonesia sih ya. Oh iya. Ibu. Jadi kayaknya, tapi nggak apa, nanti coba didiskusikan dengan Pak Rahmat ya. Oh iya, baik Bu. Jadi kalau makanya tadi Bu mempertanyakan berkaitan dengan ini learning outcomes, itu kan kalian tinggal copy paste dari yang ada di siap PBL ya. Maksud Ibu nanti mungkin bisa ya copy paste saja kalau emang dia bahasa Inggris nggak masalah gitu, daripada kalian ubah ke bahasa Indonesia gitu ya. Kalau ngubahnya memang kalian ngerti arti bahasa Inggrisnya nggak apa-apa sih, tapi kalau pakai Google Translate nanti ada mungkin beberapa hal yang nggak sesuai gitu ya. Takutnya seperti itu. Iya. Mengubah definisi gitu ya. Oh iya, baik Itu Bu. sih betul. Ya, oke, iya. Ada yang mau dikonfirmasi dulu ke Ibu? Atau ditanyakan? Untuk saat ini belum ada sih Bu. Sampai di situ aja dulu. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya lah. Iya, mungkin nanti desain sih ya. Kalian banyak kurang di situ kan. Nanti didiskusikan aja berkaitan dengan skematik layout PCB gitu ya. Nanti ditanyakan ke Pak Vivin, Pak Riki. Ya, baik Bu. Oke? Oke. Gitu. Silakan ditutup Ketut. Okay. Thank you for that all the discussion about the project from our PBL team about Simon Says Memory Game Arduino module. Kurang lebih kalau ada kekurangan atau apa ntar saya akan revisi di pertemuan berikutnya. Ya, selamat malam. Thank you Ketut and team. Ya. Yes. Selamat malam. Oke, lanjut ke tim terakhir, Fazli ya. Tim Fazli ya, betul? Ya. Iya Bu. Fazli, Habib, dan juga Farid. Iya. Nah, untuk bagi Laira sama Farid Bu. Oke, boleh. Sebentar, di sini ada Afdal Zakli. Eva Afdal. Iya Bu. Saya kelompok. Pakai HP-mu aja ini. Oh iya. Komputernya loading lama kali ini. Oke. Afdal kelompok siapa kamu? Kelompok kami Bu. Oh, oke. Lagi coba masuk ini. Kan kali orang
Oh. Bentar ya, Bu. Ya, nanti langsung dimulai aja ya. You have 10 minutes.